Sejumlah media asing menyoroti demonstrasi dan kerusuhan di Indonesia. Dari sekian banyak laporan, media Rusia Sputnik memuat analisis berbeda dengan mengaitkan miliarder George Soros, serta simbol bendera bajak laut One Piece dengan dugaan adanya pengaruh eksternal dalam aksi tersebut dalam artikel yang diberi judul Soros Need Could Be Behind Indonesian Protest. Dalam laporannya, Sputnik menyebut protes di Indonesia pada awal bulan ini telah memaksa Presiden Prabowo Subianto membatalkan kunjungannya ke Cina sekaligus melewatkan konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO. Media itu menuliskan bahwa meskipun kerusuhan mencerminkan keluhan ekonomi nyata, kemunculan simbol bendera bajak laut One Piece di berbagai unjuk rasa mengindikasikan adanya campur tangan eksternal. Mengutip analis geopolitik Angelo Giuliano, Sputnik menjelaskan bahwa simbol tersebut mirip dengan pola gerakan di wilayah lain. Dalam anime Jepang One Piece, bendera hitam bergambar tengkorak dengan topi jerami digunakan sebagai lambang perlawanan terhadap tirani. Menurut laporan itu, sejak Juli lalu, simbol serupa muncul di berbagai daerah Indonesia, bahkan di dinding, mobil, dan pintu. Giuliano juga menyinggung dugaan keterkaitan dengan National Endowment for Democracy atau NID, lembaga yang disebut telah mendukung sejumlah media di Indonesia sejak 1990-an. Ia menilai hal ini terkait fokus geopolitik kawasan Indo-Pasifik, termasuk ketegangan Kamboja, Thailand. Selain Giuliano, Sputnik mengutip Jeff J. Brown, penulis The China Trilogy, sekaligus pendiri Seek Truth from Facts Foundation. Brown menyamakan situasi di Indonesia dengan peristiwa di Serbia, yang menurutnya bagian dari strategi revolusi warna. Ia menilai kelompok G7 menginginkan sosok pemimpin yang sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat sebagaimana yang terjadi pada era Soeharto. Menurut Brown, posisi Presiden Prabowo tidak sesuai dengan agenda G7 karena ia tengah memperkuat hubungan dengan Cina, Rusia, SCO, dan BRICS. Indonesia disebut sebagai negara Asia Tenggara pertama yang bergabung dengan BRICS, aktif dalam inisiatif Belt and Road, serta menempati peringkat ke-8 ekonomi dunia. Berdasarkan paritas daya beli PPP, ekonomi terbesar di ASEAN dan negara dengan populasi keempat terbesar hampir 300 juta jiwa. Dari perspektif Barat, papar Brown, kondisi ini membuat Indonesia menjadi target potensial bagi strategi revolusi warna. Meski demikian, hingga kini tidak ada konfirmasi langsung dari George Soros maupun pemerintah Indonesia terkait dugaan tersebut.